Yang mulia Tuan Ketua, dan juga kepada seluruh para anggota Knesset yang sangat saya hormati. Anda tahu, Kepala Negara, Perdana Menteri, mereka datang ke Knesset, kami menyapa mereka dengan hangat, dan itu selalu menjadi momen yang mengasihkan untuk kita semua, dan itu juga berlaku untukku. Saya sangat-sangat tersentuh oleh kunjungan Anda di sini hari ini, tapi saya belum pernah merasa lebih terharu daripada dengan kunjungan Anda di sini bersama kami, seorang sahabat besar Israel, seorang pendukung besar Aliansi India-Israel, dan seorang pemimpin besar di panggung dunia. Selamat datang di Yerusalem, sahabatku tersayang, Perdana Menteri Narendra Modi dan delegasi Anda yang terhormat. Selamat datang di Yerusalem. Sekarang, saya ingin katakan kepada Anda, Narendra sahabat tersayang, ini bukan sekadar kata-kata. Saya bahkan hampir berani mengatakan, lebih dari sekadar sahabat, seorang saudara. Dalam banyak hal, saudara. Sekarang saat Anda terakhir kali di sini, kita berdua berada di pantai Mediterania, dan saya berkata, mengapa kita tidak melepas sepatu kita dan masuk ke dalam air yang ingin kami murnikan, dan kami melakukannya dengan teknologi Israel. Jadi, dengan segala hormat kepada teman-teman Kristen kami, mereka berkata, kami tidak mengarungi air, kami berjalan di atas air. Itu tidak benar. Kami memang tidak berjalan di atas air, tetapi kami telah melakukan mukjizat sejak saat itu. Karena apa yang telah kita lakukan adalah, kami telah menggandakan perdagangan kami, melipat gandakan kerjasama kami, dan meningkatkan pemahaman kami hingga 4 kali lipat dengan cara yang bahkan tidak dapat saya gambarkan. Dan dalam beberapa hal mungkin memang sebaiknya tidak saya gambarkan. Namun ini telah menjadi persahabatan yang luar biasa, baik secara pribadi antara kami berdua maupun antara kedua negara dan kedua bangsa kita. Anda tahu, tadi siang istri saya yang tercinta, Sarah, dan saya sendiri akan menyambut kedatangan Anda di bandara, dan tepat pada saat Anda sedang menuruni anak tangga pesawat, kami saling berpelukan. Karena pelukan pribadi Perdana Menteri Modi itu istimewa. Itu disebut pelukan Modi. Pelukan itu sudah terkenal di seluruh dunia, dan ketika Anda memeluk seseorang dengan erat, sungguh-sungguh, Anda tahu, ini bukan sekadar aksi, ini benar-benar nyata. Itu disebut pelukan Modi. Jadi saya ingin membalas pelukan itu di sini, dari setiap anggota Knesset. Dan ini bukan hanya menunjukkan hubungan pribadi, persahabatan pribadi di antara kita, tetapi juga benar-benar mencerminkan kehangatan hubungan antara kedua bangsa kita. Sekarang India, seperti yang Anda tahu, India adalah kekuatan raksasa dengan hampir 1,5 miliar penduduk. Israel memang sedikit lebih kecil, sedikit saja, tapi Israel juga sangat besar. Ini adalah kekuatan raksasa, besar dalam semangat, besar dalam tindakan, mampu melakukan keajaiban. Dan saya ingin mengatakan bahwa aliansi di antara kita itu adalah pengganda besar dari kekuatan individu kita masing-masing. Pengganda yang luar biasa. Hal ini merupakan sebuah faktor pengganda semangat yang luar biasa, serta menjadi pendorong tindakan nyata dan juga penguat bagi segala kemampuan kita. Kita adalah dua peradaban kuno yang telah ada selama ribuan tahun. Dan jika Anda melihat di mana peradaban manusia berkembang di planet ini, peradaban ini berkembang di beberapa tempat, dan yang paling utama di antaranya adalah Lembah Indus dan Lembah Yordan. Di tempat-tempat inilah hal-hal besar berkembang, hal-hal spiritual yang luar biasa, hal-hal konseptual, urusan hati, urusan pikiran, urusan moralitas. Kita adalah dua peradaban kuno, dan kita harus melewati perjalanan waktu, odise waktu, dengan begitu banyak ujian dan cobaan. Namun 80 tahun yang lalu kita muncul, kita berdua dari kekuasaan Inggris, hampir 80 tahun yang lalu, hampir pada waktu yang sama meraih kemerdekaan kita. Kita memiliki begitu banyak kepentingan bersama,
kita adalah dua negara demokrasi. Anda adalah negara demokrasi raksasa, tetapi Israel juga demikian. Pikirkan tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lalui, dan bagaimana kita mempertahankan demokrasi kita di tengah tantangan yang saya yakini hanya sedikit negara atau bahkan tidak ada yang pernah hadapi. Kini kami memperdalam ikatan kami yang erat. Seperti singa Asia yang menerkam sasarannya, lebih banyak pertumbuhan, lebih banyak kemajuan, lebih banyak kemakmuran, lebih banyak kemakmuran. Dan saya ingin mengatakan kepadamu, temanku Narendra, ada alasan lain atas penghargaan mendalam yang kamu terima di sini, di rumah ini, dan dari masyarakat di Israel. Karena segera setelah pembantaian mengerikan pada tanggal 7 Oktober, segera setelah serangan mematikan itu, kamu berdiri dengan begitu tegas, begitu bermoral, begitu jelas. Kamu berdiri di sisi Israel. Kamu tidak gentar, kamu tidak ragu, kamu tidak mencari-cari alasan. Kamu berdiri di samping Israel, kamu mendukung Israel, kamu membela Israel, kamu membela kebenaran. Terima kasih temanku. Kami tidak akan pernah melupakan hal itu. Kami sangat menyadari apa yang sedang kami hadapi, tetapi sayangnya banyak orang di seluruh penjuru dunia yang mungkin hanya memiliki simpati sesaat pada awalnya dengan cepat melupakan hal tersebut. Israel berdiri tegak. Ia telah dan akan terus berdiri di garis depan peradaban, guna melawan ancaman Islam radikal, di mana basis utama dari gerakan tersebut berada di wilayah Timur Tengah. Namun lava yang dimuntahkan oleh gunung berapi fanatisme ini, lava tersebut dengan cepat menyebar ke setiap benua, ke setiap negara. India, seperti halnya Israel, telah mengalami serangan teror yang berat, yang merenggut nyawa orang-orang tak bersalah. Saat saya dan istri Sarah ke Mumbai, kami menginap di hotel lokasi serangan maut itu. Dan dari sana kami berjalan beberapa meter ke pusat Chabad, di mana teroris keji membunuh pasangan suami istri, dua orang tua muda dari anak bernama Moish. Siapa yang menyelamatkan Moish? Yang menyelamatkan Moish adalah pengasuh Indianya. Hal itu juga tidak akan pernah kami lupakan. India mendukung Israel dan Israel mendukung India. Baik dalam kasus yang sudah dikenal maupun dalam kasus yang kurang dikenal. India mendukung Israel karena mereka memahami bahwa Israel berfungsi sebagai tembok pelindung terhadap kebiadaban. Dan kami melakukan ini pertama-tama untuk melindungi diri kami sendiri, tetapi juga demi melayani dunia yang berbudaya. Israel, seperti India, adalah benteng demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, dan di luar sana terdapat bahaya yang mengancam. Pembantaian pada bulan Oktober membawa kejelasan yang tak terbantahkan. Entah poros kejahatan jihadis yang akan menghancurkan kita, atau kita yang akan menghancurkannya, dan kita telah serta akan terus menghancurkannya. Dan kami telah dan terus melakukannya berkat keberanian pejuang kami, seluruh prajurit serta para komandan kami. Betapa luar biasanya keberanian itu. Sahabatku Narendra, aku ingin jika ada waktu mempertemukanmu dengan beberapa dari mereka, kamu harus melihat mereka. Aku ingin mempertemukanmu dengan para prajurit kami yang terluka. Beberapa dari mereka kehilangan anggota tubuh. Ada salah satu dari mereka, nanti malam akan kubawa fotonya, aku ingin menunjukkannya padamu. Namanya Ari, yang berarti singa, Ari Spitz. Dan Ari kehilangan kedua kakinya. Dan rekannya, salah satu rekannya, dia memiliki prostetik, dia tampan dan tegas bersama rekannya yang juga tegas. Israel hidup, bangsa Israel hidup. Berkat keberanian penuh dari para pejuang kita, berkat keputusan-keputusan bijak dan berani yang diambil oleh pemerintah Israel yang telah dipaparkan di hadapanmu, berkat keteguhan warga kita, berkat semua itu, kita telah memberikan pukulan telak kepada musuh-musuh kita di 7 front dalam perang kebangkitan ini.
Namun sahabatku yang terhormat, kami telah membayar harga yang mahal. Dan aku ingin memberitahumu bahwa para pejuang, baik pria maupun wanita, dari keluarga keturunan India juga telah gugur dalam pertempuran. Kami menundukkan kepala untuk mengenang mereka bersama semua pahlawan kami yang telah gugur. Perang pertahanan kami adalah perang yang sangat adil, namun ini bukan hanya perang di medan tempur. Ini adalah perang demi kebenaran, ini adalah perang demi masa depan umat manusia. Dan saya harus mengatakan bahwa kita melihat dalam perjuangan untuk masa depan umat manusia, sekali lagi antisemitisme mulai muncul. Pada Perang Dunia Pertama, ketika kami masih berada di bawah pendudukan Ottoman, mereka yang membantu kami membebaskan negara ini, tentara Inggris, yang di dalamnya terdapat para pejuang Yahudi, termasuk Jabotinsky dengan batalion Yahudi pertama. Tetapi juga para prajurit dan komandan Iran yang pemberani yang bertempur seperti singa dalam pertempuran melawan Haifa. Untuk pembebasan Haifa, pasukan didorong mundur dan mereka yang maju menyerbu ke depan rela mengorbankan nyawa mereka. Para komandan India, kami juga tidak pernah melupakan itu. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk kami. Tagore berbicara sangat positif tentang gerakan nasional kami dan tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat Janggut Putih, bagi para nabi Israel, kata-kata yang keluar dari Houda diucapkan kepada kami, begitu juga angka-angka yang berasal dari Houda. Cicit saya, Profesor Elisha Netanyahu, semoga ia beristirahat dengan damai, berasal dari Fakultas Matematika di Teknion. Itu setara dengan MIT di negara kami. Tuan Elisha selalu berbicara kepada saya dengan cara yang rendah hati tentang para matematikawan India, dan khususnya ia sering menyebut Ramanujan. Ia menyebutnya berkali-kali karena trik jenius Ramanujan di awal abad ke-20 telah mengubah wajah matematika. Ramanujan berasal dari rakyat biasa. Ia berasal dari rakyat. Ia bukan berasal dari universitas. Anda juga berasal dari rakyat. Anda lahir dari rakyat. Anda bisa naik karena Anda tahu dari mana asal Anda. Tentu saja semua ini terjadi. Pada awal abad sebelumnya dan akhir abad sebelumnya, India dan Israel telah menjalin hubungan penuh. Salah satu hasil dari misi diplomatik ini adalah pergerakan para pelancong Israel ke timur. Puluhan ribu orang muda dan tua Israel mengunjungi India setiap tahun. Mereka aktif dalam segala hal, mulai dari apa yang ada saat ini hingga warisan budaya kuno. Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa salah satu warga dari Odu sempat bertanya kepada seorang pelancong yang sedang berada di Israel, "Kira-kira ada berapa banyak jumlah dari kalian yang tinggal di sana?" Dan orang Israel itu menjawab, 10 juta. Lalu orang Odu melanjutkan, "Berapa banyak di Israel?" Bukan 1,5 miliar, tapi banyak sekali yang merangkul Odu dan ingin datang ke Yordania. Saya pun melihatnya di sini. Kami tentu ingin kunjungan langsung. Saya jamin ini prestasi diplomatik awal. Kita akan membawa pemerintah Israel dan Perdana Menteri ke Rudo untuk berkunjung. Gitu, Gi. Pada kunjungan Anda saat ini, mereka semua ingin datang. Dalam kunjungan Anda saat ini ke Israel, kita akan mempererat hubungan kita lebih jauh lagi, baik secara pribadi maupun kenegaraan, karena bersama-sama kita memimpin langkah-langkah berskala historis. Hal ini tentu terjadi terkait tantangan keamanan dan peluang di bidang keamanan, tapi ini bukan hanya soal keamanan. Kami menciptakan poros aksi inovatif di bidang ekonomi, perdagangan, energi, teknologi, siber, kecerdasan buatan, dan antariksa. Di luar angkasa juga. Menteri Pertahanan Israel, Anda sering membicarakan hal ini, dan sekarang Anda tahu bahwa ada pendengar yang saksama di sini. Kami mengembangkan inisiatif IMEC ini bersama-sama. Ini adalah koridor maritim dan darat yang akan menghubungkan India melalui Semenanjung Arab, menghubungkannya ke pelabuhan Haifa, dan dari sana ke Laut Mediterania dan Eropa. Dan IMEC, koridor darat maritim ini, hanya dapat ada dan berkembang jika melewati negara-negara yang stabil dan aman. Dan tidak ada negara yang lebih kuat dan aman di jalur ini selain India dan Israel. Oleh karena itu, saya menyambut baik komitmen Anda agar Israel menjadi mata rantai penghubung antara Asia dan Eropa melalui pelabuhan Haifa.
Di kunjungan ini, saya menandatangani perjanjian pariwisata, budaya, tani, air, desalinasi, dan dalam semangat kesepakatan Abraham serta damai, kita lanjut revolusi aliansi baru, tingkatkan stabilitas, perkuat ketahanan, kemajuan, dan kemakmuran. Saya ingin Anda memperhatikan, kita tidak hanya bereaksi terhadap kenyataan, kita membentuk kenyataan itu sendiri dengan kedekatan dan kepercayaan yang lebih besar dari sebelumnya. Sahabatku Narendra, sejak kunjungan terakhirmu ke Israel pada tahun 2017, banyak air telah mengalir di Sungai Gangga di India, begitu juga di Laut Mediterania, tempat kita berdua mencelupkan kaki kita pada suatu hari musim panas yang indah. Namun sejak saat itu, saya ingin menekankan kepada Anda bahwa kita tetap menjaga komunikasi yang berkelanjutan. Kita telah berbicara puluhan kali di telepon, percakapan begitu terbuka, begitu bersahabat, dengan kehangatan hati, kehangatan yang tulus dan bukan dibuat-buat. Sejak itu kami terus memajukan hubungan di antara kami memelihara ikatan antara kedua bangsa yang masing-masing memiliki banyak rasa ingin tahu dan sangat banyak bakat. Saya ingat pengalaman yang begitu menggetarkan hati ketika kami berkunjung bersama Anda ke wilayah Gujarat. Di sanalah Anda dibesarkan, di sanalah Anda menjadi gubernur, dan di sanalah Gubernur Modi menemukan kejeniusan pertanian Israel dan membawanya ke India. Dari sanalah hal itu menyebar ke seluruh India. Jadi kami berkunjung ke sana, dan ketika kami berkunjung ke Gujarat, ratusan ribu penduduk berdiri di jalanan. Mereka bersorak dan melambaikan bendera Israel dan India, dan ada juga spanduk raksasa dalam bahasa Ibrani sangat besar, sebesar seluruh gedung ini. Selamat datang dalam bahasa Ibrani. Jadi hari ini yang terhormat, Anda kembali lagi di Israel, Anda disambut di sini dengan kehangatan yang sama, dengan kedekatan hati yang sama. Pada abad ke-21 ini, kita akan membawa kemitraan antara Israel dan India ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saya yakin suatu hari nanti, saya yakin karena ketika kami berkunjung ke India, Anda menghadirkan pertunjukan dari para seniman fantastis dari Bollywood. Jadi saya katakan, suatu hari nanti mereka akan membuat film Bollywood tentang kisah Aqua antara kedua negara, dan saya jamin itu akan menjadi film laris. Perdana Menteri Modi, sahabatku Narendra, aku mengucapkan selamat dari lubuk hatiku yang terdalam untukmu dan keluargamu. Selamat datang, semoga Anda semua berada di Israel, di Yerusalem, dalam persahabatan sejati.